Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, para jamaah sekalian, kita masuk sesi yang ke-11. Ke-11 ya. Baik. Kita lanjut lagi bab 44 dan 45. Sekarang masih seputar ucapan-ucapan lagi. Kalau kemarin amalan-amalan hati, terus tentang ucapan-ucapan, saat ini akan diperjelas lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lihat bab 44, babnya judulnya secara bahasa Arab, bab Masya Allah wa syi'ta, yaitu perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, sekarang kita lihat bahasanya. Ucapan yang terlarang. Di antara ucapan yang dilarang adalah mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Qutailah radhiyallahu anhu menuturkan, ada seorang Yahudi yang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, sesungguhnya kalian telah berbuat syirik karena kalian mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, dan mengatakan demi Ka'bah. Nabi SAW lantas memerintahkan para sahabat jika ingin bersumpah hendaknya mengucapkan demi Rabb Ka'bah dan mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Ya, ada seorang Yahudi yang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, sesungguhnya innakum tusyrikun, kalian itu sebenarnya berbuat syirik. Taquluna masya Allah wa syi'ta. Orang Yahudi paham syiriknya itu adalah ucapan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Wa taqulun, dan kalian katakan juga, kalian bersumpah wal Ka'bah. Wa itu artinya demi, seperti wal asr ya, demi ya, yaitu kalau wal asr demi masa. Namun itu Allah yang bersumpah. Kalau di sini makhluk yang bersumpah dengan nama makhluk nggak boleh. Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Fa amarahum Nabi SAW, lantas Nabi SAW memerintahkan, idza aradu ayyahlifu, jika ingin bersumpah, ayyakulu, ucapkanlah wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Rabb berarti yang miliki Ka'bah siapa? Allah. Maka berarti atas nama Allah di situ. Wa ayyakulu, atau mengatakan masya Allah summa syi'ta, atas kehendak Allah kemudian. Jadi beda kata antara tadi ya, dan kemudian, atas kehendakmu. Jadi yang diucapkan pakai kata summa atau kemudian. An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Nabi berkata kepadanya, aja'altani lillahi nida masyaallahu wahdahu. Aja'altani lillahi niddan. Aja'altani lillahi niddan masyaallahu wahdahu. Apakah engkau menjadikanku sebagai sekutu bagi Allah? Katakanlah atas kehendak Allah semata. Lihat, aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikanku sebagai sekutu bagi Allah? Masya Allah wahda. Nabi katakan ini karena ada yang mengucapkan masya Allahu summa syi'ta. Wahai Nabi, ini atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Kalau tidak karenamu, ya tentu tidak bisa. Pakai dan di sini. Nabi tegur. Apakah engkau ingin jadi tandingan? Jadikan aku itu sebagai tandingan bagi Allah? Gak pantas. Harusnya yang diucapkan apa? Masya Allah wahda, atas kehendak Allah semata. Terus Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan dari At-Tufail, saudara seibu Aisyah. Dia menuturkan bahwa dirinya bermimpi seolah-olah mendatangi sekelompok orang Yahudi. Dia lantas berkata, kalian adalah sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengucapkan Uzair adalah anak Allah. Uzair itu seseorang orang soleh yang diagungkan orang Yahudi.
orang soleh yang diagungkan orang Yahudi. Terus mereka mengatakan, kalian juga adalah sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Nah, kalimat yang salah atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Harusnya pakai kata apa? Kemudian. Setelah itu masih dalam mimpi. Setelah itu At-Tufail bertemu dengan orang-orang Nasrani dan mengatakan, kalian adalah sebaik-baik kaum kalau kalian tidak mengucapkan Al-Masih adalah anak Allah. Mereka mengatakan, kalian adalah sebaik-baik kaum kalau kalian tidak mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Berarti orang Yahudi sudah paham beberapa bentuk syirik. Contohnya bentuk syirik dalam ucapan, yaitu ucapannya apa? Masya Allahu wa syi'ta. Mereka tahu, Yahudi paham, Nasrani juga paham. Namun sayangnya orang Muslim sendiri kadang tidak paham. Orang luar yang beda keyakinan itu lebih paham daripada kita-kita ini. Padahal kita yang memiliki ajaran ini loh. Terus pada pagi harinya At-Tufail mengabarkan hal itu kepada orang-orang. Dia lantas mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahu hal itu. Nabi bersabda, apakah engkau telah mengabarkan hal ini kepada seseorang? Dia menjawab, ya. Setelah memuji dan menyanjung Allah, Nabi bersabda, At-Tufail telah bermimpi dan telah diberitahukannya beberapa orang di antara kalian. Sesungguhnya kalian telah mengatakan suatu ucapan yang belum sempat aku larang karena ada beberapa penghalang. Oleh karena itu, sekarang janganlah kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah semata. Kalau mau katakan Masya Allah wahdah saja, atau Masya Allah summa syi'ita, tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, karena berarti menyejajarkan antara Allah dengan makhluk. Ucapan butuh diatur seperti itu. Kesimpulannya, ucapan Masya Allahu wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendakmu masuk syirik. Ucapan tadi yang kita bahas itu masuk dalam syirik. Sekarang lihat kandungan bab. Kandungan bab 1. Orang Yahudi juga mengetahui permasalahan syirik asghar atau kecil. Nah, orang Yahudi paham syirik asghar. Maka orang Muslim harusnya lebih paham untuk itu. 2. Pemahaman seseorang terkadang dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Pemahaman seseorang terkadang dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu yang membuat dia punya pemahaman jelek, dan hawa nafsu itu yang biasanya mengantarkan kepada kejelekan. 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar terhadap orang yang mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu dengan bersabda, apakah engkau menjadikanku sebagai sekutu bagi Allah? Lantas bagaimanakah komentar beliau kalau ada orang mengatakan, duhai makhluk yang paling mulia, tidaklah aku memiliki tempat berlindung yang lebih baik selain engkau. Dan 2 bait selanjutnya. Nah, beliau kritik itu ada bait-bait yang orang itu biasanya nyanyikan atau senandungkan ataukah jadikan syair, namun kandungannya itu syirik. Ya, ini kalau bahasa Arabnya ini sebentar. Makanya nggak usah tembang-tembang terus toh. Bahaya ini ya. Tiga. Aja'altani lillahi niddan fa kaifa biman qala mali man aludu bihi siwaka. Ini kayaknya bait syair ini. Syair-syair yang dalamnya itu ada kesyirikan. Berarti dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk di sini. Ya, maka ini jadi perhatian pada kita. Baiknya kalau tidak dipahami maknanya, nggak usah pakai senandung-senandung, nggak usah pakai syair-syair, nggak usah pakai tembang-tembang seperti itu kalau tidak dipahami maknanya. Karena banyak beberapa bentuk sholawat juga termasuk, atau bacaan zikir juga termasuk bait-bait yang bermasalah. Tanhalu bihil uqadu apa qurabu? Saya nggak hafal ini. Itu selawat apa? Hah? Selawat nariyah. Sudah nggak usah dibaca lagi dari situ.
Syiriknya itu ada. Wa tanfariju bihil kurabu, ya kan? Situ artinya itu Nabi Muhammad yang angkat kesulitan-kesulitan loh itu. Gak boleh kalimat ini. Nabi Muhammad bukan angkat kesulitan. Allah yang mengangkat kesulitan. Syirik di situ. Cuma tahu saja kan kayak gini nyanyikan, oh bagus ya ini ya. Salawat nar ya ini ya bagus ya. Saya tidak tahu maknanya itu syirik di dalamnya. Sudah stop, gak usah baca-baca kayak gitu lagi. Terus yang keempat, mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu tidaklah termasuk syirik akbar. Hal ini berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam karena ada beberapa penghalang. Ya, jadi beliau tahu di sini ini masalah, namun tidak termasuk syirik akbar. Namun beliau belum menyampaikannya, kemudian disampaikan bahwasanya itu masalah. Terus yang kelima, mimpi baik. Mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu. Mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu, karena tadi dibicarakan tentang masalah mimpi. Terus yang keenam, mimpi terkadang menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum. Namun ini mimpi cuma dari Nabi, nggak bisa dari orang-orang seperti kita. Itu baru nanti jadi wahyu. Kalau kita mimpi, wah saya tadi itu mimpi disuruh baca zikir la ilaha illallah 1000 kali. Katanya ini bisa untuk melunasi utang segera. Dia amalkan nggak? Enggak, kita bukan Nabi. Kita nggak bawa syariat baru lagi. Mimpi kita itu jadi mimpi biasa. Ya, cuma hiburan saya dalam mimpi. Mimpi itu kadang jadi wahyu. Mimpinya para nabi sudah selesai. Ada yang mimpinya tanda-tanda baik ada. Kalau mimpinya jelek tidak boleh diceritakan pada orang lain. Demikian kita cukupkan. Silahkan istirahat. Zuhur masih 30 menit lagi. Ya, zuhur masih 30 menit lagi. Nanti iqomah nanti sekitar 20 menit setelah azan zuhur insyaallah. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.